Dalam gelapnya malam, di antara desiran angin dan bayangan yang mencekam, ada cerita yang tak pernah diceritakan. Kau telah memasuki bisikan malam, sebuah dunia di mana fakta dan misteri bertemu, dan ketakutan menjadi teman setiamu. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh, karena yang bersembunyi dalam gelap mungkin sedang menunggumu. Penghuni kos yang dijadikan tumbal pesugihan. Arif baru saja diterima bekerja di sebuah perusahaan kecil di pinggiran kota. Demi menghemat biaya, ia memilih menyewa sebuah kamar kos yang terletak di sebuah gang sempit. Kosan itu tampak sederhana, namun harganya sangat murah dibandingkan tempat lain. Pemilik kos, seorang wanita tua bernama Bu Sari, tersenyum ramah saat menyerahkan kunci kamar. "Kamar ini pasti cocok untukmu," katanya, dengan nada yang membuat Arif sedikit merinding. Malam pertama di kosan itu berjalan biasa saja. Meski Arif merasa hawanya agak aneh, kamar itu sangat sepi, dan suara jangkrik terdengar jelas dari jendela. Namun, saat ia hampir terlelap, terdengar suara seperti orang berbisik di luar kamarnya. Arif mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanyalah suara dari penghuni kamar lain. Namun, saat ia bangun untuk memeriksa, lorong kosan tampak kosong dan gelap. Ketika Arif kembali ke kamar, ia menemukan secarik kertas kecil di atas mejanya yang bertuliskan, "Jangan pernah keluar tengah malam." Ia yakin tidak ada yang masuk kamarnya, sebab pintunya terkunci. Merasa tak nyaman, Arif tidur dengan lampu menyala sepanjang malam, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di kosan itu. Malam berikutnya, Arif mencoba melupakan kejadian aneh malam sebelumnya. Ia menghabiskan waktu di kamarnya sambil menonton film di laptop. Ketika waktu menunjukkan pukul 12 malam, ia mendengar suara tangisan pelan dari kamar sebelah. Tangisan itu terdengar begitu memilukan hingga membuat bulu kuduk Arif berdiri. Ia memutuskan untuk mengetuk pintu kamar sebelah untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Namun, saat ia berdiri di depan pintu, tangisan itu mendadak berhenti. Arif merasa ragu untuk mengetuk. Tetapi saat ia berbalik, pintu kamar itu terbuka sendiri dengan suara derit yang memekakkan telinga. Tidak ada siapa-siapa di dalam kamar itu. Keesokan paginya, Arif bertanya kepada Bu Sari tentang penghuni kamar sebelah. Bu Sari hanya tersenyum dingin dan menjawab, "Kamar itu kosong. Nah, tidak ada yang menyewa sejak beberapa bulan lalu." Jawaban itu membuat Arif semakin bingung dan waspada. Tetapi ia memilih untuk tidak banyak bertanya. Setelah kejadian di malam kedua, Arif mulai memperhatikan hal-hal kecil di kosan itu. Di lorong menuju kamarnya, ada sebuah lukisan besar yang sebelumnya tak terlalu ia perhatikan. Lukisan itu menggambarkan seorang pria berwajah pucat yang dikelilingi oleh bayangan hitam menyeramkan. Tatapan pria dalam lukisan itu seolah mengikuti siapapun yang melewatinya. Saat Arif melintas untuk pergi bekerja, ia merasa seperti ada sesuatu yang menarik perhatiannya pada lukisan itu. Ia berhenti sejenak untuk melihat lebih dekat. Entah kenapa, wajah pria itu tampak sangat mirip dengannya. Mungkin hanya kebetulan, pikirnya sambil menggelengkan kepala dan bergegas pergi. Namun, sepanjang hari di kantor, bayangan lukisan itu terus mengganggu pikirannya. Malam harinya, Arif mendengar suara langkah kaki di lorong. Ketika ia membuka pintu untuk memeriksa, lorong itu kosong, tetapi lukisan itu tampak berbeda. Pria dalam lukisan terlihat tersenyum dingin, dan ada noda merah samar di sudut kanvas. Arif merasa merinding, tetapi ia tak berani mendekati lukisan itu lagi. Beberapa hari berlalu, dan Arif mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang terus menghantuinya. Namun, malam itu, ketika ia sedang menggosok gigi di kamar mandi, ia merasa ada sesuatu yang aneh pada cermin di depannya. Bayangan dirinya tampak sedikit terlambat mengikuti gerakannya, seolah-olah cermin itu menunjukkan sesuatu yang lain. Saat Arif menatap cermin lebih lama, ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Tubuhnya terasa kaku, dan ia tidak berani berbalik. Namun, ketika ia memberanikan diri menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Dengan tangan gemetar, ia kembali melihat ke cermin, tetapi bayangan itu sudah menghilang. Keesokan harinya, Arif menceritakan pengalaman itu kepada seorang teman di kantor. Temannya hanya tertawa dan berkata, "Mungkin kamu stres karena pindah ke tempat baru. Namun,
Ketika Arif menyebut tentang kosan murah yang ia tempati, ekspresi temannya berubah. Kosan di gang sempit itu? Aku pernah dengar cerita buruk tentang tempat itu, katanya dengan nada serius. Saat makan siang bersama, teman Arif, Dimas, menceritakan lebih banyak tentang kosan tersebut. Kosan itu punya sejarah kelam, katanya. Dulu pemiliknya melakukan ritual pesugihan untuk mempertahankan kekayaannya. Banyak penghuni kos yang menghilang tanpa jejak, ujar Dimas sambil berbisik. Arif merasa jantungnya berdegup lebih kencang mendengar cerita itu. Ia mencoba menyangkalnya, menganggap cerita itu hanya mitos. Kalau memang begitu, kenapa masih banyak orang yang mau tinggal di sana? Tanyanya, mencoba mencari alasan logis. Dimas hanya mengangkat bahu dan berkata, mungkin mereka, seperti kamu, tergiur dengan harga murahnya. Malam itu, saat Arif kembali ke kos, ia merasa suasana semakin mencekam. Langkah kakinya bergema lebih keras dari biasanya, seolah ada orang lain yang mengikutinya. Ketika ia masuk ke kamarnya, ada bau anyir samar yang tak ia sadari sebelumnya. Perasaan takut mulai menguasainya, tetapi ia tetap berusaha tenang. Malam itu, Arif terjaga karena suara ketukan pelan di pintu kamar. Awalnya, ia mengira itu hanya suara dari penghuni kos lain. Namun ketukan itu semakin keras dan teratur. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu dengan hati berdebar-debar. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa di luar. Namun, ada sebuah kotak kecil di lantai, tergeletak di depan kamarnya. Arif merasa cemas, tetapi rasa penasaran membuatnya membuka kotak itu. Di dalamnya, terdapat sebuah boneka kayu kecil yang tampak sangat tua. Boneka itu memiliki mata yang tampak terlalu hidup dan mulut yang tersenyum aneh. Tanpa berpikir panjang, Arif meletakkan boneka itu di meja dan berusaha tidur kembali. Namun, ia merasa seperti ada yang memerhatikan dirinya sepanjang malam. Esok paginya, Arif menemukan boneka itu di tempat yang berbeda. Seolah-olah telah berpindah posisi dengan sendirinya. Perasaan aneh semakin menekan dirinya. Dan ia tidak tahu apakah ini semua hanya khayalannya atau ada sesuatu yang lebih gelap di kosan itu. Malam itu, Arif terbangun lagi karena suara bisikan halus yang terdengar seperti kata-kata yang tak bisa ia pahami. Bisikan itu semakin jelas seiring berjalannya waktu. Dan ia merasa seperti ada seseorang yang berbicara tepat di telinganya. Saat ia membuka mata, seluruh kamar tampak gelap gulita. Meskipun lampu kamar menyala, ia berusaha tenang dan menutup telinga, berharap bisikan itu segera berhenti. Namun, bisikan itu justru semakin keras dan mulai membentuk kalimat yang jelas. Jangan lari. Kamu sudah terpilih. Arif terkejut dan merinding. Ia mencoba bangun, tetapi tubuhnya terasa kaku. Seolah ada kekuatan yang menahannya di tempat tidur. Ketika ia memaksakan diri untuk berdiri, ia melihat bayangan hitam melintas di sudut kamarnya. Bayangan itu bergerak cepat, menghilang ke dalam tembok. Setelah kejadian itu, Arif merasa tidak bisa tidur sama sekali. Ia duduk di tepi ranjang, memikirkan apa yang telah terjadi. Siapa yang memilihku? Pikirnya dengan cemas. Ia mulai menyadari bahwa kosan ini bukan sekadar tempat tinggal biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap dan menyeramkan yang tersembunyi di balik dinding-dindingnya. Keesokan harinya, Arif merasa semakin tertekan dengan kejadian malam sebelumnya. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai sejarah kosan itu. Pagi-pagi, ia bertanya kepada Bu Sari tentang penghuni kosan sebelumnya. Namun wanita tua itu hanya memberikan jawaban samar. Mereka sudah pindah. Kosan ini selalu ada yang baru. Tetapi tak semua bisa bertahan lama. Ujarnya dengan senyum aneh yang tidak bisa Arif pahami. Setelah berbincang dengan Bu Sari, Arif memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia berjalan menyusuri lorong kosan yang semakin terasa mencekam. Tiba-tiba, matanya tertuju pada sebuah jejak darah yang mengarah ke salah satu pintu kamar kosong di ujung lorong. Darah itu masih tampak segar, dan aroma anyirnya sangat kuat. Arif merasa ingin berlari, tetapi kakinya terasa sangat berat. Dengan hati-hati, Arif membuka pintu kamar yang diikuti jejak darah itu. Di dalamnya, ia menemukan sebuah ruang yang tampak terbengkalai. Namun ada sesuatu yang lebih menyeramkan di tengah ruangan. Sebuah meja kecil dengan benda-benda aneh yang tampak seperti ritual pesugihan. Ada lilin yang sudah meleleh,
serta sejumlah benda tajam yang tergeletak begitu saja. Arif tahu, ia baru saja menemukan bukti yang menghubungkan kosan ini dengan sesuatu yang sangat jahat. Setelah menemukan ruang yang penuh dengan benda-benda aneh, Arif kembali ke kamarnya dengan ketakutan yang semakin besar. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari kejauhan. Ketika ia duduk di tempat tidur dan berusaha menenangkan diri, tiba-tiba pintu kamarnya diketuk pelan. Arif menahan napas. Tidak berani bergerak. Ketukan itu berhenti sejenak. Lalu terdengar lagi. Lebih keras dari sebelumnya. Dengan gemetar, Arif membuka pintu dan mendapati seorang pria tua berdiri di depan kamar. Pria itu mengenakan pakaian lusuh dan tatapannya kosong. "Jangan biarkan mereka memilihmu," ujar pria itu dengan suara serak. Sebelum menghilang begitu saja, Arif terkejut dan berusaha mengejarnya. Tetapi pria itu sudah menghilang tanpa jejak. Hati Arif berdegup kencang, dan ia merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan kosan itu. Pada malam harinya, Arif terbangun lagi karena suara bisikan yang datang dari arah pintu. Bisikan itu terdengar seperti suara pria yang ia temui sebelumnya. Tetapi kali ini, kata-katanya lebih jelas, "Mereka sudah menunggumu. Jangan lari, karena kamu sudah menjadi bagian dari mereka." Arif berlari keluar kamar dan menuju ke kantor Busari, berharap menemukan jawaban lebih lanjut. Namun, yang ia temukan hanya keheningan yang mencekam. Setibanya di rumah Busari, Arif mendapati rumah itu sangat gelap. Meskipun saat itu masih siang hari, ia mengetuk pintu beberapa kali, namun tidak ada jawaban. Merasa tidak ada pilihan lain, Arif memutuskan untuk masuk sendiri melalui pintu belakang. Begitu memasuki rumah, ia merasa suasana semakin mencekam, seolah ada sesuatu yang sedang menunggu di dalam. Di ruang tamu, Busari tampak duduk di kursi goyang. Matanya terpejam. "Kamu sudah datang, Nak," katanya dengan suara pelan. "Aku tahu kamu sudah tahu tentang pesugihan ini." Arif terkejut, tidak mengerti apa yang dimaksud Busari. Namun, Busari mulai menceritakan kisah gelap kosan itu. Sudah bertahun-tahun kosan ini menjadi tempat bagi mereka yang ingin mendapatkan kekayaan instan, dengan mengorbankan jiwa-jiwa tak berdosa. Jelas Busari, sambil menatap Arif dengan tatapan yang mengerikan. "Siapa yang memilihku? Apa yang harus saya lakukan?" tanya Arif. Dengan suara gemetar, Busari hanya tersenyum dingin dan berkata, "Kamu sudah terpilih. Nak, jika ingin selamat, kamu harus memberi mereka sesuatu yang berharga, atau mereka akan mengambil segalanya darimu." Arif merasa terpojok, tidak tahu harus berbuat apa. Namun, sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, Busari melambaikan tangannya dan berkata, "Pergilah, mereka menunggumu." Malam itu, Arif merasa sangat bingung dan ketakutan. Semua yang baru saja didengarnya dari Busari membuatnya merasa terperangkap dalam sebuah permainan yang tak bisa ia hentikan. Ia duduk di kamarnya, merenung tentang pilihan yang harus ia buat. Di satu sisi, ia ingin lari dari kosan itu dan melupakan semuanya. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa pelarian tidak akan menyelamatkannya. Tengah malam, saat Arif hendak berbaring untuk tidur, lampu kamar tiba-tiba mati. Kegelapan yang menyelimuti ruangannya semakin menambah rasa cemas yang mencekam. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki berat yang semakin mendekat. Kaki Arif terasa kaku, dan ia merasa ada sesuatu yang menghampirinya. Dengan cepat, ia menyalakan senter dari ponselnya dan menyorotkan cahaya ke pintu kamar. Namun, yang ia lihat membuat darahnya membeku. Bayangan hitam besar berdiri di depan pintu. Wajahnya samar namun sangat menakutkan. Bayangan itu perlahan-lahan bergerak masuk. Tanpa suara, Arif merasa terperangkap. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa kosan ini bukan hanya sekadar tempat tinggal. Ini adalah perangkap yang sudah menunggunya. Keadaan semakin memburuk, dan Arif merasa semakin terpojok oleh perasaan yang semakin menekan. Ia mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang ritual yang disebutkan Busari. Dan ia akhirnya menemukan sebuah buku tua di dalam lemari kamarnya. Buku itu penuh dengan gambar-gambar ritual aneh dan kata-kata yang tidak ia mengerti. Dalam keadaan panik, Arif mulai mencari petunjuk tentang apa yang harus ia lakukan untuk selamat. Saat ia membaca lebih dalam, ia menemukan bahwa ritual pesugihan yang dilakukan oleh penghuni kosan sebelumnya melibatkan jiwa orang yang terpilih. Orang yang terpilih harus memberikan sesuatu yang sangat berharga.
Atau mereka akan kehilangan jiwa mereka untuk selamanya? Arif merasa sangat bingung. Apa yang dimaksud dengan sesuatu yang berharga? Ia tahu, jika tidak segera menemukan jawabannya, ia akan menjadi tumbal berikutnya. Malam itu, suara bisikan kembali datang. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Saatnya tiba. Kamu harus memilih. Arif merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Ia tahu waktunya sudah habis. Ketika ia menatap ke arah pintu, sosok bayangan hitam yang ia lihat sebelumnya sudah berdiri di hadapannya. Lebih jelas, lebih nyata. Bayangan itu tersenyum lebar, membuka mulutnya, dan berkata, "Kami menunggumu untuk menjadi bagian dari kami." Arif mencoba untuk melarikan diri, namun tubuhnya terasa sangat berat, seperti ada kekuatan yang menahannya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, ia berlari keluar kamar dan menuju tangga, berharap bisa melarikan diri dari kosan yang mengerikan itu. Namun, ketika ia melangkah ke lantai bawah, semua pintu kosan terbuka, dan sosok-sosok bayangan mulai keluar, menyusuri lorong seperti hantu yang terbangun dari kubur. Sosok-sosok itu mendekatinya. Wajah mereka kosong dan tak bernyawa. Namun ada sebuah cahaya gelap yang menyelubungi tubuh mereka. "Kami adalah yang telah terpilih, dan kamu akan bergabung dengan kami," bisik salah satu dari mereka. Suaranya datang dari mulut yang terkoyak. Arif merasa tercekik oleh rasa takut yang mencekam, dan ia berteriak, mencoba untuk melawan. Tetapi langkahnya semakin berat dan lambat. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah cepat yang datang dari belakangnya. Ketika ia menoleh, Busari muncul dengan wajah yang sangat berubah. Matanya merah menyala, dan senyumannya kini sangat mengerikan. "Tidak ada jalan keluar. Nak, kamu sudah menjadi bagian dari kami. Sekarang waktunya bagi kamu untuk memilih. Apa yang akan kamu serahkan untuk menyelamatkan dirimu?" Arif merasa seolah-olah dunia berputar di sekelilingnya. Ia berdiri di tengah lorong, dikelilingi oleh bayangan mengerikan, dan Busari yang menatapnya dengan senyum yang semakin lebar. Dalam kekalutan, ia berteriak, "Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak ingin jadi bagian dari kalian." Tetapi suara itu hanya menggema tanpa jawaban yang jelas. Sambil gemetar, Arif membuka buku ritual yang ia temukan sebelumnya. Di sana tertulis bahwa untuk keluar dari kutukan pesugihan, seseorang harus memberikan kehidupan yang sangat berarti baginya, suatu bentuk pengorbanan yang besar. Arif mulai menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya adalah dengan mengorbankan sesuatu yang sangat ia cintai. Namun, saat ia merenungkan apa yang harus ia pilih, bayangan-bayangan itu semakin mendekat, semakin mengancam. Arif teringat akan keluarganya, orang-orang yang ia cintai. Dengan tekad bulat, ia memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan mereka. Ia merasakan tubuhnya semakin lemah. Namun pada saat yang sama, ia merasakan sesuatu yang aneh, sebuah kekuatan yang datang dari dalam dirinya, seolah-olah ia bisa melawan mereka. Ketika Arif memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi keluarganya, ia merasa ada sesuatu yang bergolak dalam dirinya, sebuah energi yang sangat kuat, seperti dorongan tak terhentikan, mengalir melalui tubuhnya. Bayangan-bayangan itu terus mendekat, namun ia tidak lagi merasa takut. Dengan tekad yang bulat, Arif berteriak dengan penuh kekuatan, "Aku tidak akan menyerahkan jiwa saya." Seketika, cahaya terang memancar dari tubuh Arif, mengusir bayangan-bayangan itu jauh ke belakang. Arif merasa dirinya seperti terangkat ke udara. Tubuhnya melayang dengan kekuatan yang tak dapat dijelaskan. Suara-suara bisikan dan teriakan mulai hilang, digantikan dengan keheningan yang mencekam. Namun, sebelum ia bisa menyadari apa yang terjadi, tubuhnya tiba-tiba terjatuh kembali ke lantai, seakan-akan ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Arif membuka matanya dan mendapati dirinya kembali di kamarnya. Namun segala sesuatu terasa berbeda. Dinding-dinding kosan yang dulu tampak rapuh kini tampak kokoh dan asing. Saat ia berdiri, ia melihat bayangan Busari yang berdiri di depan pintu. Wajahnya berubah menjadi sangat pucat dan suram. "Kamu telah memilih, Arif, tapi ingat, setiap pengorbanan membawa harga yang tak terbayar." Busari kemudian menghilang, meninggalkan Arif yang masih bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Pagi harinya, Arif merasa lebih lega, meskipun pikirannya masih dipenuhi kebingungan.
Apakah pengorbanannya benar-benar mengakhiri kutukan itu? Atau apakah ada konsekuensi yang lebih buruk menanti? Ketika ia keluar dari kamarnya, ia merasa ada yang berbeda. Lorong-lorong kosan tampak lebih gelap, dan udara terasa berat. Seperti ada sesuatu yang mengintai di balik setiap sudut. Ia berjalan dengan hati-hati, menyusuri lorong, hingga ia tiba di kamar Busari. Pintu kamar itu terbuka lebar, dan dalam cahaya redup, ia melihat sebuah jejak darah yang membentang dari pintu menuju ke dalam kamar. Arif merasa ngeri, namun rasa penasaran membawanya untuk memasuki kamar tersebut. Begitu ia melangkah masuk, ia melihat sebuah altar kecil di sudut kamar, dengan lilin-lilin yang menyala dan benda-benda yang tidak dikenalnya. Di tengah ruangan, Busari duduk di lantai dengan mata terpejam, seolah sedang melakukan suatu ritual. Kamu pikir kamu bisa lari, Arif? Suara Busari terdengar pelan, namun menggetarkan. Setiap jiwa yang terpilih tetap terikat pada kosan ini. Tidak ada yang benar-benar bebas. Arif terkejut dan mundur beberapa langkah, merasakan kembali adanya kekuatan gelap yang tak bisa ia lawan. Arif berlari keluar dari kamar Busari, mencoba melarikan diri dari kenyataan yang semakin gelap. Ia merasa seolah-olah terjebak dalam lingkaran yang tak ada habisnya. Setiap kali ia berusaha keluar dari kosan, ada sesuatu yang menariknya kembali, membuatnya terperangkap dalam peraturan tak terlihat. Kosan itu seperti hidup, seolah ada kesadaran yang memantau setiap langkahnya. Ia berlari menuju pintu keluar, namun ketika hendak membuka pintu depan, ia merasa seperti ada kekuatan yang menahannya. Tiba-tiba, semua penghuni kosan muncul dari kegelapan. Wajah mereka kosong dan suram. Kami tak bisa keluar. Arif, kamu juga tak akan bisa. Mereka berkata dengan suara serempak. Dan Arif merasa jiwanya semakin terjerat. Tiba-tiba, Arif melihat sebuah bayangan familiar. Pria tua yang pertama kali memperingatkannya. Apa yang kamu lakukan salah? Nah, pengorbananmu belum selesai. Kamu harus membayar dengan cara yang lain. Arif menatap pria itu dengan mata penuh kebingungan. Apa maksudmu? Apa lagi yang harus saya lakukan? Tanya Arif. Suaranya penuh keputusasaan. Namun, pria itu hanya tersenyum dingin dan berkata, tidak ada jalan keluar kecuali jika kamu menemukan cara untuk menghancurkan akar dari kutukan ini. Arif merasa semakin terpojok. Ia tahu bahwa untuk mengakhiri kutukan ini, ia harus menemukan cara untuk menghancurkan akar dari semua yang terjadi. Dalam keputusasaan, ia kembali mencari informasi. Membaca buku-buku yang ia temukan di kosan dan menelusuri sejarah kosan yang selalu dipenuhi dengan pengorbanan. Ia akhirnya mengetahui bahwa pesugihan yang dilakukan di kosan itu dimulai oleh pemilik pertama, yang berurusan dengan kekuatan gelap untuk mendapatkan kekayaan. Namun, kekuatan tersebut mulai mengonsumsi jiwa-jiwa penghuni kosan secara perlahan. Pada suatu malam, saat Arif membaca buku yang sangat tua, ia menemukan petunjuk yang mengatakan bahwa untuk menghancurkan kutukan ini, seseorang harus menemukan sumber gelap yang tersembunyi di dalam kosan dan menghancurkannya dengan cara yang sangat ritualistik. Arif sadar bahwa tidak ada jalan lain selain mencari tahu lebih banyak tentang pemilik pertama kosan ini dan apa yang telah ia lakukan untuk memanggil kekuatan gelap itu. Saat ia mempersiapkan dirinya untuk mencari sumber gelap tersebut, ia merasa ada mata yang terus mengawasinya. Kosan itu mulai terasa seperti labirin yang penuh dengan perangkap, dan setiap langkah yang ia ambil seolah membawa ia lebih dekat ke dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Namun, ia tahu bahwa hanya dengan menghancurkan sumber kutukan ini, ia bisa menghentikan teror yang terus menghantuinya. Arif memutuskan untuk mengikuti petunjuk yang ia temukan di buku tua itu. Ia tahu bahwa waktunya semakin sempit, dan semakin lama ia menunggu, semakin besar ancaman yang mengintainya. Malam itu, dengan senter di tangan, Arif mulai menyusuri lorong-lorong kosan yang semakin terasa suram dan menekan. Setiap langkah yang diambilnya semakin membuatnya merasa lebih dekat dengan kegelapan yang tersembunyi di dalamnya. Ia akhirnya sampai di ruang bawah tanah yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Pintu besar yang terbuat dari kayu tua itu terjatuh dengan suara berderit ketika ia membukanya. Dalam kegelapan yang pekat, Arif bisa merasakan udara yang lebih dingin dan bau busuk yang menyengat. Di dalamnya, ia menemukan sebuah altar besar yang penuh dengan benda-benda aneh, patung-patung aneh, kain hitam,
dan simbol-simbol yang tidak dapat ia mengerti. Di tengah altar, terdapat sebuah buku besar dengan tulisan yang hampir tak terbaca. Namun, Arif bisa merasakan bahwa buku itu adalah kunci dari semua teror yang terjadi di kosan ini. Dengan gemetar, ia membuka buku itu dan menemukan sebuah ritual yang sangat mengerikan. Untuk menghancurkan kutukan tersebut, ia harus membakar buku itu dan mengorbankan satu jiwa terakhir. Jiwa yang benar-benar ingin terlepas dari cengkeraman pesugihan. Arif merasa ngeri, tetapi ia tahu bahwa hanya dengan cara ini semua akan berakhir. Arif berdiri di depan altar. Di tangan kanannya memegang buku yang harus ia bakar. Hatinya berat, namun tekadnya semakin kuat. Ia tahu bahwa jika ia tidak melakukan ini, seluruh kosan dan jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya akan terus menderita. Namun, di saat-saat terakhir ini, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Seperti ada kekuatan gelap yang mencoba menghalanginya. Suara-suara bisikan datang dari segala arah, mencoba mempengaruhi pikirannya. Jangan lakukan ini, Arif. Kamu akan menyesal. Suara Busari terdengar jelas di telinganya. Kamu tak tahu apa yang akan kamu lepaskan dengan membakar buku itu. Namun, Arif tidak tergoyahkan. Ia telah melihat begitu banyak penderitaan. Dan ia tidak bisa membiarkan orang lain menjadi tumbal untuk keserakahan dan kekayaan yang tak abadi. Ia membakar buku itu dengan api yang menyala. Dan dalam sekejap, seluruh ruangan dipenuhi dengan cahaya yang sangat terang. Saat api mulai menghanguskan halaman-halaman buku, Arif merasa tubuhnya seolah dihantam gelombang energi yang sangat kuat. Kosan itu mulai bergetar hebat. Dan dalam satu ledakan besar, segala sesuatunya hancur. Suara-suara bisikan itu hilang. Dan semua bayangan mengerikan yang mengelilingi Arif lenyap begitu saja. Saat debu dan asap mereda, Arif menemukan dirinya berdiri di luar kosan. Di tempat yang dulu terasa sangat menakutkan. Kosannya kini kosong. Tak ada lagi jejak kegelapan yang menghantui. Namun, Arif tahu bahwa meskipun kutukan itu telah berakhir, ia akan selalu membawa bekas dari pengalaman mengerikan ini sepanjang hidupnya. Ia telah selamat. Tetapi harga yang ia bayar adalah pengorbanan yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Dalam hening malam itu, Arif hanya bisa menatap ke langit, berharap bahwa kegelapan tidak akan pernah kembali menghantuinya lagi.